جاءت رسول ربنا بالحق الحمد لله الذي جعلنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغفرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para habaib wal habaibah, ikhwan dan muhibbin, wabil khusus Abina Haji Muhammad Awan Ukaya beserta keluarga dan semuanya, kita semua yang hadir pada sore menjelang malam ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah. Istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah, Allahumma syirna fi zumrati Abdul Faid Tijani wa bidana bi madadi khatmil awliya bil ghitmani. Masih di bab yang sama, al-ula annahu sallallahu alaihi wasallam domina lahum ayyamutu alal imani wal islam. Minggu kemarin kita membahas tentang jaminan, keistimewaan, keutamaan bagi muhibbin, bagi orang-orang yang mencintai Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bagi orang-orang yang ikut-ikutan untuk zikir, untuk mengamalkan sholawat fatih, maka akan mendapatkan 14 keutamaan. Yang pertama adalah akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasaniyatu an tukhafifallahu anhum sakaratil maut, dan Allah akan meringankan ketika sakaratul maut. Allahumma amin. Wasalisatu annahum la yarawna fi kuburihim illa ma yasurruhum, tidak akan melihat kecuali hanya kemudahan, akan mendapatkan nikmat kubur. Allahumma amin. Warabi'atu ayyuminahumullahu ta'ala min jami'i anwa'i adabihi wa takhfifihi wa jami'i sururi minal mauti ilal mustaqir fil jannah. Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai azab-azab, siksa-siksa alam kubur, dan akan meringankannya. Begitupun dengan keburukan-keburukan yang ada di alam kubur, dari mulai kita meninggal sampai kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal khamisatu ayyaghfirallahu lahum jami'a ma taqaddama wa ma ta'akhkhara minadh dhunub, dan yang kelima, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu, yang pertama kali dan yang terakhir, semuanya akan Allah maafkan. Ini 5 keistimewaan yang luar biasa bagi muhibbin. Kita doakan yang masih menjadi muhibbin, semoga mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk menjadi muridnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wasadisatu, dan yang keenam, ayyu'adiyahumullahu anhum, Allah akan mendatangkan, Allah akan memberikan, Allah akan mencukupkan jami'an tabi'atihim, dari segala kebutuhan-kebutuhannya. Min khajaini fadli, dari gedung-gedung keutamaan. La min hasanatihim, dan bukan dari kebaikannya. Yang keenam, para ikhwan dan muhibbin, keistimewaan bagi para muhibbin yang keenam adalah Allah akan mendatangkan kecukupan
dari segala kebutuhan-kebutuhan duniawinya maupun ukhrawinya. Kalau yakin pas. Kita hidup di dunia ini dengan berbagai masalah, dengan berbagai kebutuhan. Jangan sampai kebutuhan kita menghalangi kedekatan kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan kita dalam berzikir thariqah tijaniyah. Amalan sobah, amalan asar, semuanya harus istiqomah. Tidak boleh terganggu oleh masalah-masalah yang ada hubungannya dengan duniawi. Maka disinilah beratnya istiqomah. Maka para ikhwan dan muhibbin, pahala bagi orang yang istiqomah Allah akan mencukupkan dari gudang-gudang kebaikan, dari gudang-gudang keutamaan. Bukan dari kebaikannya, tapi Allah sudah kasih langsung jaminan. Allah sudah langsung kasih kebutuhan-kebutuhan kita. Allah akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kita, dari mulai kebutuhan kita di dunia sampai kebutuhan kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wasabi'atu, dan yang ketujuh, alla yuhasibahumullah walaina kisahum an syai'in bil kulliyah wala yas'alhum anil qalili wal kasiri yaumal qiyamah. Yang ketujuh, Allah tidak akan menghisab kita semua. Wala yunakisahum an syai'in bil kulliyah, dan Allah tidak akan menanyai tentang segala sesuatu. Betul-betul sama sekali tidak akan ditanya perkara apapun, tidak akan dihisab, tidak akan ditanyai apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Wala yas'alun, dan Allah pun tidak akan bertanya kepada kita anil qalili, dari perkara yang kecil, wal kasir, maupun yang besar, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Di hari kiamat para muhibbin tidak akan ditanyai, tidak akan ditanyakan, tidak akan dihisab, dihitung. Semuanya akan langsung mendapatkan cap menjadi muhibbin Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, menjadi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Padahal yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in salahat salaha sayyidu amalik, fa in fasadat fasada sayyidu amalik. Yang pertama dihisab adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka baik seluruh amal kita. Tapi kalau sholatnya rusak, maka rusak seluruh amal kita. Maka para ikhwan dan muhibbin, kewajiban bagi ikhwan yang sudah dibaiat bukan hanya sholat 5 waktu secara berjamaah, tetapi adalah zikir lazimah dan wazifah sudah menjadi kewajiban. Ketika zikir lazimah ini tidak dilaksanakan pada waktunya, sholat ada waktunya, maktubah, sholat itu maktubah, pasti waktunya, subuh ada waktunya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib, isya pun ada waktunya. Begitupun dengan zikir thariqah kita. Zikir pagi ada waktunya, zikir sore ada waktunya, kecuali wazifah bisa dalam satu hari itu. Walaupun ada waktu yang paling afdal ba'da subuh ataupun ba'da asar. Maka para ikhwan dan muhibbin, ketika kita melaksanakan zikir ini di luar waktunya, maka harus diqadha. Malam Kamis kemarin kita membahas tentang aqdarus salat, udzur salat. Maka qadha ini secara tasawuf adalah tobat.
Ketika kita mengqadha sholat, sebetulnya kita sedang bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena sholat ini adalah amrun, perintah, langsung kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sholat ini waktu, punya batas waktu. Maka ketika tidak bisa melaksanakan pada waktunya, harus diqadha. Mari diterangkan, Nabi Muhammad SAW pernah mengqadha sholat. Maka aneh kalau ada orang sekarang mengatakan sholat tak perlu diqadha. Bayar listrik saja PLN tanggal 24 harus tetap bayar, walaupun terakhir bayarnya tanggal 20, malah didenda juga. Apalagi sholat kalau ditinggalkan harus tetap dibayar, itu adalah hutang. Ketika tidak melaksanakan pada waktunya akan menjadi hutang. Ketika zikir tidak pada waktunya, maka itu pun akan menjadi hutang. Maka para ikhwan dan muhibbin, mungkin seketika waktu para ikhwan ada yang sedang sibuk dalam kehidupan. Kalau memang sibuk dan memang tidak sempat, harus buru-buru diqadha, karena itu hutang. Hutang itu harus dibayar. Betul kan? Hutang itu wajib dibayar. Kalaupun kita melaksanakan sholat tahajud 200 rakaat, itu hanya sedekah. Duha 200 rakaat sedekah, tapi wazifah, lazimah belum dilaksanakan. Kewajibannya belum dilaksanakan. Kayak ente ngasih uang sedekah ke orang 100.000, tapi hutang 1 juta belum dibayar. Ngapain ente sedekah ke aneh 100.000? Bayar dulu hutang. Bayar dulu hutang. Maka utamakan kewajiban bagi para ikhwan, lazimah, wazifah. Kalau memang sampai terlewat, wajib diqadha. Dan buru-buru itu menjadi wajib. Buru-buru dipercepat. Kalau memang kita sengaja melalaikan waktu, kecuali akdarus sholat kemarin karena tidur ataupun karena lupa. Kalau karena tidur atau lupa, buru-burunya tidak wajib, sunat. Kapan saja bayarnya boleh. Tapi khusus dalam thariqah Tijaniyah, maka tidak ada bedanya dengan sholat. Ketika memang sudah terlewat, kita qadhaan. Yang biasanya adaan diganti menjadi qadhaan, diqadha. Ketika kita mengqadha zikir, ketika kita mengqadha sholat, itu sudah termasuk taubat kepada Allah dalam tasawuf. Taubat kepada Allah. Saya baru kenal kalau qadha itu wajib. Selama ini saya jarang sholat. Kenapa? Karena malas. Kalau karena malas, masih ada kemungkinan Allah mengampuni dosanya. Tapi kalau meninggalkan sholat karena merasa sholat bukan lagi kewajiban, sholat bukan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka orang itu sudah tidak terhormat, tidak mungkin bisa mendapatkan maghfirah dari Allah. Alhamdulillah. Karena masalah keyakinan. Kalau masih yakin sholat ini wajib, tetapi sudah lama tidak sholat, bagaimana caranya? Maka qadha saja setelah melaksanakan sholat yang wajib. Beres sholat duhur yang wajib, kita 4 rakaat lagi qadha bagi sholat yang tertinggal. Dan niat kepada Allah, ya Allah, jangan sampai matikan saya sebelum saya mengqadha, membayar hutang lunas ibadah-ibadah saya, termasuk sholat ataupun zikir saya. Karena zikir yang sudah dibaiat menjadi wajib, tingkatannya sama dengan sholat. Itu janji kita kepada Allah. Janji kita, baiat, janji kita kepada Allah. Karena tanpa janji kadang-kadang kita susah istiqomah. Maka butuh seorang guru, butuh thariqah, amalan thariqah supaya kita istiqomah. Maka ketika terlambat ataupun terlewat, boleh diqadha.
masalah hutang, para ibu, para bapak muhibbin dan para ikhwan, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa kita semua itu akan diuji oleh Allah. Akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah akan menguji kita dengan sedikit. Sedikit apa? Sedikit ketakutan. Padahal dibanding kita bisa melihat ini kenikmatan yang sangat besar, baru saja diberikan rasa takut oleh Allah. Takut corona, takut apa? Sudah tidak sholat, sudah tidak mau ikut dzikir lagi. Minal khawfi wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, sedikit cobaan dari Allah itu. Hanya kita kadang-kadang menganggap cobaan ini besar, padahal ada yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih besar dari masalah-masalah kita. Minal amwali wal anfus, kadang-kadang kita kehilangan saudara, kehilangan istri, kehilangan suami, penyakitan dan segala macam. Kadang-kadang itu pun hanya sedikit, kata Allah, kita dicobanya. Tapi kadang-kadang kita tidak sanggup. Wa naqsi minal amwal wal anfus was-samarat wa basyiris sabirin, dan bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita banyak sekali godaan dan cobaan di dunia ini, termasuk kadang-kadang dalam kehidupan kita hidup dari hutang piutang. Kayaknya ikhwan masih ada ini yang punya hutang ke bank. Ini juga adalah ujian dan cobaan dari Allah. Maka kemarin saya menemukan dalam kitab Mi'atu Karamati di Fadilati Syekh Ahmad At-Tijani, katanya juga ada dalam kitab-kitab Tijani lainnya, itu ada suatu amalan khusus yang sudah diamkan bagi seluruh ikhwan Thariqah Tijaniyah untuk mengamalkan amalan yang diamalkan langsung dan diijazahkan langsung oleh Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, supaya hutang pihutang kita dilunaskan oleh Allah. Allahumma amin. Yang pertama amalannya adalah membaca Ya Latif habis sholat 1000 kali. Habis sholat 1000 kali. Ini apalagi yang hutangnya banyak, harus siap ini. Ini yang hutangnya sedang-sedang 1000 kali itu. Habis sholat kata Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Dan bagi yang memang waktunya sangat sibuk, boleh setelah subuh 1000, setelah asar 1000. Kalau memang tidak sanggup semua tiap waktu, bagi yang sibuk. Dan kalau yang ingin hutangnya cepat, lebih cepat dari yang tadi lunasnya, ditambah sholawat fatih cukup 100 ba'da sholat. 100 ba'da sholat. As-sholatul fatih 5 ublik, bahasa di dalam kitabnya. Nah, sholawat fatih 5 ublik 100 kali setiap ba'da sholat. Setiap ba'da sholat. Itu ijazah am di kitab itu. Jadi bagi yang memang merasa punya utang, ada wirid ikhtiyari. Nah, wirid ikhtiyari dan pernah juga diijazahkan oleh Kiai Haji Ahmad Tijani Mukhlas dari Probolinggo kepada saya. Inilah amalannya. Amalannya adalah kalau pengen cepat lunas utang, pertama baca Ya Latif 1000 kali ba'da sholat. Biar tambah lebih manjur, tambah sholawat fatih 100 kali ba'da sholat. Cuma kalau sudah lunas tetap istiqomah. Kalau udah lunas lah, ngapain bayar? Ngapain baca lagi? Ngapain? Jangan, istiqomah supaya dihindarkan juga kita dan keluarga kita dari hutang-hutang. Karena itu menjadi apa? Menjadi penggugur setiap amal-amal kita nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Para ikhwan dan muhibbin semuanya, di sini jelas, mudah-mudahan kita yang menjadi ikhwan maupun yang menjadi
menjadi muhibbin, harus menjadi